Beberapa hari terakhir transaksi di Bursa Efek Indonesia kembali di atas belasan triliun. Walau saham-saham yang jadi top mover di IHSG masih saham di second dan third liner, IHSG sudah mencetak rekor all-time high. Apakah ini tandanya pasar di Indonesia sudah mulai kembali optimistis? Bagaimana dengan pengaruh global? Berikut ini analisis dan tips dari Suito Haryatno, Direktur Indo Premier Investment Management. Sebenarnya kalau kita lihat bisa dari size transaksi tiap hari ya. Memang kan setelah pemilu kemarin, itu kan untuk yang size transaksi kita kan udah cukup mulai naik ya. Dulu sebelumnya kan agak nunggu ya, rata-rata kan dulu waktu pas pandemi itu saat pas lagi booming itu kan bisa sampai antara belasan triliun ya, terus kemudian kan turun menjadi 6-7-an. Terus sempat kemarin setelah pemilu kan kembali lagi ke level belasan. Nah sekarang kita akan ngelihat bahwa memang yang paling penting kalau aku lihat sih sebenarnya signifikansinya dari foreign flow sih, dari arus dana asing. Karena memang kalau untuk faktor domestik, pemilu kemarin itu setidaknya memberi kepastian kepada pasar bahwa oh sudah bukan 2 putaran lagi kan, dan jadi 1 putaran. Tapi yang paling penting lagi sebenarnya dari kondisi dari itu, foreign flow. Nah itu sama kita tahu juga kan itu di-drive dari di US seperti apa kan. Memang untuk yang Fed rate penurunannya kan sekarang bergeser di bulan Juni ya. Kemarin kita ekspektasikan bulan Maret, tapi ternyata sekarang di bulan Juni ekspektasinya akan diturunkan. Nah itu sih pengaruhnya lebih besar sih dibandingkan faktor domestik. Nah sebenarnya itu kan pasar kan perkara masalah ekspektasi ya. Jadi memang itu menjadi faktor penentu juga gitu loh. Tapi kembali lagi tuh harus kita lihat yang menggerakkan market yang akhir-akhir itu yang dana besar masuk itu dari mana. Jadi memang ditunggu pasar juga kan terkait tadi untuk masalah kepastian kan. Tapi setidaknya kan kita tahu kalau yang pasti adalah untuk kedepannya itu untuk pembangunan seperti yang sekarang udah berjalan itu kan dipastikan akan berlanjut. Ya kita berharapnya sih mungkin bisa lebih cepat lagi kan untuk realisasinya kan. Nah itu semuanya sebenarnya bagus buat ekspektasi di market sih. Itunya tentu disambut positif. Sekarang kan market kita kan lumayan atraktif ya. Kita lihat indeksnya coba untuk break all time high lagi gitu loh, walaupun belum kejadian ya. Lebih positif ya dibandingkan tahun lalu ya. Karena itu tadi, kalau dari sisi domestik tadi udah tahu kita ada langkah di dalam hal yang lebih pasti ya. Terus kemudian yang paling penting lagi adalah memang ya harapan Fed akan turun di bulan Juni ya. Tentunya kembali lagi kita akan melihat ini untuk yield dari US Treasury Bond-nya. Yang di US kan pasti akan kembali turun. Nah itu kita akan lihat bahwa dana-dana asing itu ada potensi masuk ke emerging market kembali. Kita ingat pada saat tahun lalu ya di sekitar Agustus sampai Oktober kan pada saat untuk yang yield US Treasury Bond-nya itu naik sampai 5% kan kemudian market kita kan turun. Itu karena memang ada peralihan dari dana asing pindah dari emerging ke negara maju. Nah itu Indonesia juga terkena saat itu. Tapi setelah kemudian kita lihat untuk yang yield-nya itu sudah mulai mencapai puncak dan cenderung mulai turun, nah itu kan dana asing kembali masuk ke emerging market kan, termasuk di tempat kita kan. Kondisi market obligasi sekarang relatif masih flat ya. Terakhir kalau untuk yang 10 tahun di level kita kan 6,6an, 6,3 deh. Masih relatively flat sih. Ya so far dari data sekarang sih kurang lebih untuk probability-nya di atas 50% ya, sekitar 53% sih. Terus kemudian kalau di US kan mereka ngelihat kondisi ekonomi yang di dalam negerinya US. Nah sekarang terakhir kan kelihatannya untuk yang indeks manufacturing-nya itu udah mulai agak turun. Nah menariknya lagi US yang sekarang kelihatannya itu mereka soft landing. Jadi nggak sampai yang crash gitu, nggak sampai resesi. Nah itu sebenarnya bagus sih. Terus kemudian sekarang kalau kita ngelihat indeks di US kan menarik. Padahal kan kondisinya kan sekarang oke, bunga kan belum diturunin tuh. Tapi terus kita tahu kalau untuk inflasinya kan masih oke lah, ekspektasi turun tapi kan masih steady kan. Tapi yang menarik kan indeks saham US kan selalu all time high kan. Yang terakhir aja kalau S&P 500 untuk year to date bisa sampai 8%. Terus kemudian yang satu lagi yang sebenarnya pendorongnya adalah dari Nasdaq yang untuk indeks teknologi. Gara-gara ini AI
Jadi banyak saham-saham yang teknologi yang dulu e-commerce atau metaverse atau apa, sekarang beralih ke AI. Nah itu yang bikin sekarang indeks saham di US itu betul-betul all time high. Jadi yang kalau kita bilang sampai bulan Juni sih ya possible juga sih, terutama mereka ngeliat di dalam negeri. Kalau inflasinya memang kembali cenderung turun, kan memang Januari kemarin kan agak naik dikit tuh kan di luar ekspektasi, tapi kita akan lihat per bulan sih memang itu untuk probability-nya apakah akan terjadi di bulan Juni atau bisa mundur lagi. Nah, kalau investor seperti ini, investor kan sebenarnya bukan trader kan. Jadi kalau investor, kalau boleh bilang sih tetap keep investing. Jadi tetap harus berinvestasi, karena kita kan sebenarnya nggak tahu tuh levelnya kapan, misalkan kita bisa dapat bottom fishing yang level paling terbaik gitu kan, atau misalkan kalau misalkan saya tunda sekarang nanti ketinggalan nggak sih. Tetap harus melakukan investasi yang berkala, kan mereka harus melihatnya kan long term. Kan kita tahu indeks kita kan sebenarnya resilient kan, kita ingat pandemi, turunnya dalam, terus kemudian sekarang naiknya lebih tinggi dibandingkan pada saat sebelum pandemi kan, terus kenaikannya itu juga cepat gitu loh, karena memang itu semua ya kita lihat bahwa tergantung daripada ekonomi di mana si emiten itu bekerja. Nah kalau di Indonesia kan kita positif ya, karena kan kita memang satu generasi mudanya kan pertumbuhannya besar sekali tuh. Nah mereka kan sebenarnya source of dari pertumbuhan ekonomi kita. Kalau dari PDB real kita kan tahu bahwa yang paling utamanya konsumsi plus kemudian investasi yang di dalam negeri. Konsumsi oke, karena anak muda sekarang kan banyak banget tuh, mereka pasti akan melakukan konsumsi dengan berbagai macam jenis konsumsinya kan. Plus kemudian untuk mengenai investasi, ya kita berharap untuk infrastruktur akan berjalan lebih cepat, karena kan kita ekspektasi juga di pembangunan IKN kan, itu kan tentunya udah banyak effort yang dialihkan ke sana. Oke, kalau untuk saham tetap sektornya banking, karena kan dimanapun banking itu kalau di Indonesia memang marginnya itu relatif lebih tinggi dibandingkan regional, pasti kan earningnya dapat dari situ. Terus kemudian sebenarnya ekspektasinya itu di sektor konsumsi, walaupun kita udah lama kita nggak ngelihat sektor konsumsi itu naik. Nah kalau untuk yang sektor-sektor lain itu seperti sektor pendukung sih ya, seperti kalau kayak metal itu kan tergantung dari harga komoditasnya kan, ya memang belakangan ini agak lemah kan, itu tergantung dari supply dari luar sih. Jadi sebenarnya kembali lagi ya sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang di domestik itu yang sebenarnya bagus bisa jadi sasaran. Menarik lagi yang untuk telco, karena kan sekarang pemainnya kan sudah mulai terkonsentrasi kan, tentunya mereka sudah tidak perang harga lagi ya kan, ARPU-nya mungkin suatu saat bisa agak naik karena sebenarnya kebutuhan data kan tetap tinggi itu. Nah kalau itu mereka udah kejaga, terus mereka bisa naikin harga, bagus juga buat sektor telco. Kalau dulu kita ingat ada satu masa di mana sektor konsumen itu kan jadi primadona tuh. Tapi kemudian kan kita lihat ternyata dia kan terkendala, satu memang kalau harga bahan bakunya naik, dia earningnya kena ya kan. Terus kemudian kemarin kalau kena misalkan ada kayak pandemi segala macam, daya beli lemah kan, dia kena juga top line-nya. Jadi konsumsi jadi kelihatannya growth-nya jadi nggak menarik, jadi single digit kan. Terus kemudian yang menarik lagi adalah sekarang itu dengan mudahnya banyak orang yang berproduksi di luar perusahaan-perusahaan yang mainstream. Jadi kalau kita lihat tuh kompetisi barangnya tuh variasinya banyak banget. Ya kan kalau kita bicara mengenai kayak snack, seperti kayak makanan ataupun misalkan baju segala macam tuh banyak banget yang mereka bikin. Jadi bukan karena demand kita turun sih, tapi karena pilihannya tuh banyak. Kemudian ya melalui channelnya, yang melalui jualannya lewat e-commerce kan, setiap orang bisa memproduksi dan menjual dengan lebih mudah saat ini. Itu sih yang membuat agak sektor konsumsi kok kelihatannya dapat pijakan seperti dulu lagi kita nggak ngeliat ya. Tapi memang kalau kita ngelihat dari pertumbuhan earningnya sih relatif stabil sih. Maksudnya dia naik sesuai dengan pertumbuhan ekonomi kan. Ya nggak tercermin di itu peningkatan kalau kita bicara harga sahamnya. Ya kita harus pilih-pilih emitennya ya, Derek. Jadi nggak semua, karena nggak merata kan. Ya kita harapkan misalkan kayak satu sektor konsumsi dia positif arahnya, itu nggak semua, ada juga misalkan saham emiten di dalam industri itu dia negatif earning karena nggak tahu mungkin cara pengelolaannya ada dia nggak mismatch antara harga bahan bakunya atau produksinya atau apanya, atau efisiensinya kurang. Ada juga yang dia karena pasarnya ekspor dia bisa mendapatkan positive earning. Jadi
dia tetap akan stabil untuk yang emiten-emiten yang sebenarnya sudah besar dan sebenarnya dia berpengalaman dalam memanage, dia punya produksi, tapi itu nggak berlaku buat semua. Jadi memang kita harus pilih-pilih. Nah, kalau obligasi kan sebenarnya kita lihat bahwa tren yield kan akan turun, ya kan sebenarnya ya. Kalau kita mau beli saat ini, sebenarnya itu relatively, kalau untuk bicara ya untuk yang government bond sih masih ada chance ya. Kalau kita beli saat ini harganya kan masih belum terlalu naik tinggi itu, karena yield kalau kita berharap turun kan pasti nanti kalau kita punya sekarang, nanti kita lihat di akhir tahun harganya bisa naik dari pricing-nya naik. Nah kalau untuk korporasi kita harus lihat-lihat karena memang masing-masing emiten kan mereka punya kebutuhan ya, kita lihat dari ratingnya kan. Kalau kita mau yield tinggi ya memang kita harus lihat memang risiko yang kita mau absorb kan pasti juga ikut tinggi juga. Tapi kita ngelihat apakah si emiten ini ada potensi kesulitan membayar di masa depan, nah itu kita harus cek satu persatu sih kalau kita mau main di corporate bond.